berbanding terbalik dengan Sintayong yang saat itu Presiden Prabowo Subianto harus mencontoh SBY. Hai Sobat Negeriku, akhirnya kita jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Ada apa aja? Yuk disimak. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini akan kita buka dari berita terkait dunia pendidikan. Berita itu soal makan bergizi gratis yang digagas oleh Bapak Presiden kita bersama Wakil Presiden kita ya. Berita itu berjudul Prabowo luncurkan makan bergizi gratis, pedagang kantin sekolah menangis. Pedagang di kantin sekolah-sekolah Palembang mengeluhkan makan bergizi gratis kebanggaan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Pasalnya, sejak program nasional tersebut diluncurkan, dagangan mereka menjadi sepi. Meta, salah seorang pedagang, menuturkan bahwa pemerintah diharapkan memperhatikan imbas negatif daripada program makan bergizi gratis tersebut. Ya, harapannya pemerintah memikirkan nasib kami para pedagang di kantin sekolah, ujar Meta. Yes, yes, yes! Mungkin kami bisa dilibatkan dalam penyediaan makanan sehingga kami bisa mendapatkan hasil tambahan. Sambung daripada narasumber itu Meta yang merupakan salah seorang pedagang. Berita terkait makan bergizi gratis yang menuai imbas kepada pedagang kantin sekolah ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku yang turut memberikan komentar-komentarnya. Salah satu komentar itu datang dari akun bernama Husni Torik. Betul sekali ini, sebaiknya pemerintah memberikan langkah alternatif untuk para penjual di kantin sekolah. Belum tentu mereka diajak bekerja sama untuk menyiapkan makan bergizi gratis, karena sekolah atau Pemda melibatkan pihak luar dalam proyek ini. Komentar lain juga datang dari akun bernama Videla 12. Videla turut menyampaikan bahwa katanya program ini akan menggandeng warteg-warteg. Kok ibu-ibu kantin mengeluh? Jadi siapa yang diajak pemerintah sebenarnya? Tolong jadi main-main proyek, jangan korbankan masyarakat lainnya. Seharusnya orang-orang kantin sekolah diajak. Nah, ini salah satu masukan penting bagi pemerintahan, khususnya Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, agar mampu mengajak para UMKM kecil penyedia makanan untuk bersama-sama menyukseskan program makan bergizi gratis ini ya. Di posisi keempat di reactionjpn.com di pekan ini diisi oleh berita soal politik, yang mana berita itu masih hangat-hangatnya diperbincangkan di halayak. Berita itu berjudul Megawati sebut mundur lebih terhormat daripada dipecat, sindir Jokowi. Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Ibu Megawati Soekarno Putri menyarankan kader yang tidak setia dan disiplin mewujudkan cita-cita partai agar mengundurkan diri. Sebab, kata Megawati, mundur dari PDIP itu lebih terhormat dibandingkan dipecat setelah tidak sejalan dengan cita-cita partai. Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pidato di saat perayaan HUT ke-52 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Diketahui Megawati berbicara soal mundur lebih terhormat daripada dipecat hanya kurang dari sebulan semenjak partai berlambang banteng yang bermoncong putih itu mengumumkan pemecatan ke anak dan menantu ex-gubernur Jakarta tersebut, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini Mas Gibran Rakabuming hingga Gubernur terpilih Sumatera Utara Bobi Nasution dari Partai PDI Perjuangan. Megawati mengaku sering berbicara soal mundur yang lebih terhormat ketimbang dipecat jika sudah tidak satu cita-cita dengan partai.
Berita terkait omongan Ibu Mega yang diduga menyindir Bapak Jokowi ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Komentar-komentar itu salah satunya datang dari akun bernama Ulam Dini. Ingat ya guys, jangan main-main sama perempuan, apalagi ibu-ibu. Kalau udah kecewa, bakal diungkit terus nih kayak dosa Jokowi nih. Ungkit terus, jangan kasih kendor bu, sampai Jokowi pindah negara. Tak mau ketinggalan, komentar lain juga datang dari akun bernama Welly Sinaga. Dengan komentarnya mengatakan, Bu, zaman sekarang orang lebih memilih dipecat biar ada uang pesangon. Menurut kalian, apakah pernyataan Ibu Mega ini bentuk daripada sindiran untuk Bapak Jokowi? Dari berita soal politik, kita bergeser ke dunia olahraga, yang mana berita itu berjudul bandingkan perkenalan resmi Patrick Kluivert dan Sintayong, beda jauh. Oh my god! Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert belum teruji kemampuannya. Namun sambutan super mewah ditunjukkan pihak PSSI dan dibandingkan dengan saat pelatih Sintayong diperkenalkan dahulu. Di bawah Erick Thohir, PSSI memang coba mengemas menjadi lebih eksklusif penyambutan tersebut. Karena itu, saat perkenalan pelatih Patrick Kluivert, kemasannya terkesan wah. Berbeda dengan Sintayong yang diperkenalkan. Lokasi yang dipilih jauh dari kata mewah, tetapi lebih dekat dengan sepak bola, yakni Stadion Pakansari. Perkenalannya pun terbilang sederhana, hanya di ruangan tamu VIP yang disulap menjadi tempat jumpa pers. Bandingkan dengan Kluivert, kedatangannya di bandara disambut mewah. Kemudian diperkenalkan di Hotel Bintang 5 mewah yang terletak di kawasan Senayan. Berbanding terbalik dengan Sintayong yang saat itu diperkenalkan di sebuah stadion, yakni Stadion Pakansari, dan diperkenalkan di ruang jumpa pers yang disulap dengan ya sedemikian rupa ya. Sementara untuk Patrick Kluivert, peliput atau pewarta, maksudnya itu wartawan ya, yang hadir juga dibatasi meskipun jumlahnya masih banyak, melebihi 150 pencari berita. Namun fasilitas makanan ringan dan minuman, kopi, serta teh khas hotel disajikan dengan maksimal. Beda jauh ya. Kalau Sintayong dulu di pinggiran ruangan stadion, ini mewah, jauh kayak bumi dan langit. STY sama Kluivert pas diperkenalkan, ujar salah satu pewarta yang hadir dalam acara jumpa pers tersebut. Berita perihal bagaimana pelatih anyar timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert, yang dibandingkan dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, yakni STY atau Sintayong, ini mendapat komentar yang serius dari Sobat Negeriku, khususnya para pecinta sepak bola. Komentar itu salah satunya datang dari akun bernama Jero Hui. Kalau dianalogikan, biasanya penyambutan mewah pegawai itu karena dia masuk pakai bantuan orang dalam, bukan jalur prestasi. Paham kan maksudnya guys? Selain Jero Hui, komentar lain juga datang dari akun bernama Steve Kalbar. Steve mengatakan semoga hasil yang diberikan juga sebanding ya dengan penyambutannya. Jangan cuma rame doang, malah zong. Semoga dipilihnya Patrick Kluivert sebagai nahkoda dari timnas Indonesia yang baru benar-benar menyajikan kualitas sepak bola yang lebih baik dan membawa sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia. Di urutan kedua, reactionjapan.com diisi berita perihal P3K. Berita itu berjudul kasus suap seleksi P3K, Pak Kadis dan 2 Kepsek juga ditahan. Lihat itu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejati Sumut menahan sebanyak 5 tersangka dugaan suap pada proses seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang diadakan di Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2023.
5 tersangka kasus suap seleksi P3K 2023 itu kita sebutkan satu-satu ya. Yang pertama ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Bapak Saiful Abdi alias SA. Kedua diisi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat, Ibu Eka Depari alias ED. Tersangka ketiga dari Kasih Kesiswaan Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Alexander alias AS. Dan yang keempat, ini belum diketahui ya, maksudnya dia dalam posisi sebagai apa. Namun di catatan yang kami dapatkan itu di posisi keempat ini bernama Awaludin A, yang diketahui kabarnya merupakan kepala sekolah. Dan untuk yang kelima ini bernama Rohayu Ningsih alias RN, yang diketahui juga merupakan seorang kepala sekolah. Berita perihal adanya permainan di P3K 2023 ini dan mendapati ada 5 tersangka mendapat komentar yang tajam dari Sobat Negeriku. Komentar itu salah satunya datang dari akun bernama Ovianti 90. Kok bisa-bisanya main-main sama perjuangan orang lain? Emang gaji kalian kurang banget? Orang-orang sedang berjuang mencari kerja, ada yang usia udah nggak muda lagi. Bisa-bisanya ada yang korupsi begini. Tak mau ketinggalan, komentar lain juga datang dari akun bernama Yanto Prakoso. Emang enak ya kasih makan keluarga kalian pakai uang haram? Untuk kalian para kepala daerah ataupun pejabat yang mungkin belum ketahuan, saya sarankan segera bertaubat ya. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Berita itu terkait honorer. Nah, buat kalian para honorer, simak ini ya. Berita itu berjudul SBY bapaknya honorer Indonesia, Jokowi dan Prabowo apa ya? Presiden ke-6 Indonesia yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap disapa Pak SBY dinobatkan sebagai Bapak Honorer Indonesia. Penobatan itu diviralkan honorer di media sosial. Mereka membandingkan perlakuan SBY dalam 10 tahun masa pemerintahannya yang berhasil mengangkat 1 juta lebih honorer menjadi PNS tanpa tes. Bertolak belakang dengan era pemerintahan Jokowi yang mana selama 10 tahun memimpin Indonesia atau 2 periode, Presiden ke-7 itu dinilai malah mengekang honorer lewat sistem kerja kontrak dengan embel-embel aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Kebijakan tersebut berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru seumur jagung. Presiden Prabowo Subianto harus mencontoh SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelesaian honorer. Kebijakan Pak Jokowi jangan diteruskan lagi, ujar Ketua ASN P3K 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo kepada tim JPNN. Berita perihal perbandingan perlakuan era Presiden SBY dengan Bapak Joko Widodo ini mendapat komentar yang tajam dari Sobat Negeriku. Salah satunya datang dari akun bernama Priyo Kusumo. Ya, kalau Jokowi kan jiwanya pengusaha bro. Kalau bisa gimana caranya menguntungkan bos, bukan menguntungkan pegawai. Cara-cara kapitalis. Ingat Prabowo juga pengusaha besar walau pernah jadi anggota TNI. Beda sama jiwa Pak SBY. Sementara itu komentar atau pendapat lain juga datang dari akun bernama Zara Salsa. Zara mengatakan SBY, Bapak Honorer Indonesia. Jokowi, Bapak Sayang Anak. Keluarga Bapak Dinasti Indonesia. Kalau Prabowo, kita lihat nanti ya, gimana setelah 2 tahun deh baru kita kasih julukan panggilan sayang. Menurut kalian para pembaca atau penyimak berita JPNN, apakah ada perlakuan yang berbeda? Kasih masukan.
Itu dia 5 berita terpopuler sepekan terakhir di reactionjpn.com. Saya Anam beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih untuk kalian pembaca setia. Tidak lupa juga saya mengingatkan download aplikasi kita, aplikasi jpn.com di Play Store maupun di App Store. Dan untuk akun YouTube, nyalakan loncengnya dengan mensubscribe akun kita. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.